Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dengan rahmat dan nikmat-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani hidup di bumi ini, buminya Allah, sampai waktu yang sudah ditentukan nanti. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri innal arda yarisuha ibadiyas salihun. Sudah ditetapkan, dipastikan di dalam Zabur setelah Az-Zikr bahwa bumi ini diwariskan kepada hamba-hamba Allah, pada hamba-hambaku yang soleh. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Zabur berarti adalah kitab-kitab suci yang Allah turunkan, Taurat, Injil, dan termasuk Quran. Sebagian mufassir juga menyebutkan Zabur itu ya kitab yang turunkan pada Nabi Daud. Sementara Az-Zikr itu adalah kitab yang ada di langit, yang tidak lain daripada Lauh Mahfuz. Ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas, oleh Sufyan Tsauri, dan mufassir lainnya. Jadi pada dasarnya Allah sudah menetapkan bahwa bumi yang Allah ciptakan ini diwariskan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Dan ini sudah terjadi kalau kita melihat kembali kepada sejarah bagaimana kekhalifahan Islam memimpin dunia. Sejak Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, lalu selanjutnya diganti Khulafaur Rasyidin, lalu dilanjutkan oleh Bani Umayyah, diteruskan oleh Bani Abbas, dan terakhir oleh Bani Utsmaniyah. Dan pada saat Bani Utsmaniyah itulah kekhalifahan Islam mengalami keruntuhan. Kalau dihitung tahunnya, maka Khulafaur Rasyidin ini memulai di tahun 632 Masehi. Kalau ditambah dengan kepemimpinan Rasulullah ketika pindah ke Madinah, hijrah Madinah, itu ditambah 10 tahun lagi. Dan kekhalifahan Islam memimpin dunia runtuh pada tanggal 3 Maret 1924. Jadi kalau dihitung
bumi ini sudah dipimpin oleh kaum muslimin tidak kurang dari 1.300 tahun. Itu yang Allah sebutkan tadi, bahwa bumi ini diwariskan kepada orang-orang soleh, hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi kalau melihat sejarah, sudah 1.300 tahun Islam memimpin dunia, yang pada akhirnya kekhilafan Islam, yaitu Bani Utsman, menjadi runtuh dan dijadikan negara sekuler oleh Kemal Pasha. Maka sekarang Turki sedang bangkit kembali keislamannya. Nah, jadi ini sudah dituliskan di Lauh Mahfuz, bahkan di kitab Zabur, bahkan di Quran sendiri dituliskan. Dalam surat An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Surat An-Nur surat 24 ayat 55. Allah berjanji pada orang-orang yang beriman di antara kamu dan beramal soleh bahwa mereka akan dijadikan penguasa di muka bumi, sebagaimana telah jadikannya orang-orang sebelum mereka menjadi penguasa. Ini sudah terjadi. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Talut, semuanya adalah memimpin dunia. Sekarang kita harus lihat apa yang dimaksud dengan soleh itu tadi. Allah menjelaskan di dalam surat Al-Imran 113 dan 114. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatu yatlunahu ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Tidak sama orang ahli kitab itu ada di antara mereka umat yang lurus. Mereka senantiasa membaca ayat-ayat Allah di waktu-waktu malam, mereka pun sujud atau sholat. Ini ciri pertama orang soleh adalah senantiasa membaca kitab Allah, Al-Quran. Selanjutnya di 114 Allah menjelaskan yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika minas sholihin. Mereka itu tadi yang membaca Quran di waktu malam, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Mereka senantiasa melakukan dakwah, yaitu mengajak kepada yang baik, ma'ruf, dan mencegah pada yang mungkar. Wasari'una bil khairat, dan mereka juga segera kepada kebaikan. Mereka itulah dari golongan orang-orang soleh. Jadi kita melihat bagaimana Khulafaur Rasyidin yang belajar Islam langsung dari Rasulullah SAW, mereka tentu saja orang-orang yang soleh, dan mereka pun diberikan kekuasaan. Jadi mulai tahun 632 Masehi, oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajmain, mereka adalah pewaris-pewaris bumi yang menegakkan aturan-aturan Allah sampai akhirnya runtuh pada 3 Maret 1924. Kalau kita hitung maka barulah 100 tahun kaum liberal kapitalis itu menguasai bumi. Baru 100 tahun. Dan kita sudah lihat bagaimana keguncangan-keguncangan yang terjadi. Bagaimana kezaliman-kezaliman yang terjadi di muka bumi ini. Bagaimana ketidakadilan yang terjadi. Orang-orang Islam ditekan. Para wanita di India yang menggunakan jilbab harus dibuka. Bagaimana kezaliman-kezaliman yang mereka lakukan.
Tapi ketika kaum muslimin menguasai dunia, maka semua menjadi aman. Di Al-Ahqaf 128, Allah juga berfirman, Innal arda lillah, sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah. Yuritsuha may yasha'u min ibadih, diwariskan pada hamba-hamba Allah yang dipilihnya. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik adalah bagi orang-orang bertakwa. Jadi orang-orang beriman itu di samping dijanjikan surga, juga dijanjikan memimpin bumi. Bagaimana ini bisa terjadi lagi? Di dalam hadis yang sahih, Nabi menjelaskan bahwa di akhir zaman umat Nabi Muhammad SAW, bumi ini belum akan lenyap, kata Nabi, belum akan hilang sebelum munculnya seorang pemimpin dari keturunan Nabi yang dikenal dengan Imam Mahdi, yang punya nama sama dengan Nabi Muhammad SAW, mempunyai ayah yang sama dengan nama ayahnya Nabi SAW. Dia akan muncul dan akan kembali memimpin dunia 7-8 tahun, dan dunia kembali akan mendapatkan keadilan, harta berlimpah pada waktu itu. Kapan terjadinya kita tidak tahu. Hanya saja janji Allah itu pasti benar. Jadi ibadiyas sholihun, bumi itu diwariskan kepada hamba Allah yang soleh. Tadi cirinya orang soleh adalah senantiasa membaca Quran, lalu beriman kepada Allah dan hari akhir, lalu melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah pada yang mungkar. Dan cirinya mereka satu lagi adalah bersegera kepada kebaikan. Yusari'una bil khairat, mereka bersegera kepada kebaikan. Maka semakin cepat kondisi kesalehan itu terwujud, tentu semakin cepat janji Allah ini akan terwujud. Karena janji Allah itu adalah benar, pasti benar, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Maka kesalehan itulah yang harus kita segera capai. Setiap muslim harus senantiasa membaca Quran. Setiap muslim harus menguatkan imannya kepada Allah, yang merupakan rukun iman yang 6. Juga beriman kepada hari akhir, dan senantiasa melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak kepada yang baik, mencegah kepada yang mungkar, dan bersegera kepada kebaikan. Jadi kebaikan itu jangan ditunda-tunda. Ulaika minas sholihin, mereka itulah orang-orang yang soleh. Maka semakin cepat kondisi ini bisa dicapai, maka tentu saja umat Islam akan kembali memimpin dunia. Banyak para ustadz memprediksi bahwa tahun 2024 itu pas 100 tahun kejatuhannya kekhalifahan Utsman. Maka pada saat itulah akan muncul para mujaddid, karena udah ada hadisnya bahwa setiap 100 tahun akan muncul ulama-ulama pembaharu. Nah, kita tidak tahu siapa yang muncul nanti, tapi yang jelas janji Allah itu pasti benar. Masyarul muslimin rahimakumullah. Jadi itu yang harus kita kuatkan dalam diri kita. Bagaimana menjadi orang-orang yang soleh? Tidak lepas dari Al-Quran, selalu membacanya, memahaminya, mengamalkannya, dan juga menghafalkannya. Karena ciri orang soleh dulu di zaman sahabat, mereka rata-rata adalah pembaca Quran yang rajin sekali. Ada yang menghatamkan sebulan sekali, ada yang menghatamkan seminggu sekali, ada yang menghatamkan bahkan 3 hari sekali mereka itu. Nah, rata-rata mereka pun hafiz Quran.
ciri-ciri sudah ada pada diri mereka. Maka sebetulnya kita ini umat terakhir, tinggal mengikuti saja jejak-jejak orang soleh yang terdahulu. Maka yakinlah Allah akan segera wariskan bumi ini kepada orang-orang yang soleh. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, marilah kita mohon kepada Allah dengan hati yang khusyuk. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni as'aluka bi anna asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wabij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a wa baghfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna min ashabil jannatil firdaus. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ud du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.